Mimpi saya itu bersama teman-teman itu Iya. di BINUS malahan ya. Di BINUS? Kalau bisa BINUS itu punya satu lembaga bantuan hukum Iya. yang meringankan, yang murah, yang membantu masyarakat sekitar. Halo semuanya, selamat datang di podcast Banyak Kata bareng gue Della Novanti dari jurusan Marketing Communication. Kali ini gue mau podcast dan gak sendirian lagi karena gue bakal ngobrol sama salah satu dosen bisnis law yaitu Pak Paulus. Dan dalam rangka Dies Natalis Business Law yang ke-10 gue mau nih buat teman-teman dari Business Law untuk nonton sampai akhir. Karena kita bakal kupas tuntas semua dari jurusan Business Law ini. So, halo Pak Paulus, apa kabar Pak? Della, kabar baik. Kabar baik sehat. ya Pak. Jangan sampai kena COVID pokoknya ya Pak. Oke. Lagi marak-maraknya banget nih, lagi Luar tinggi-tingginya biasa ini. banget COVID nih. Kondisi tertinggi nih ya. Jadi kabar Bapak selama ini baik ya, sehat. alhamdulillah ya. Nah, saya mau langsung masuk ke pertanyaan aja kali ya Pak ya. Silakan, Atau kita Della. mau ngobrol-ngobrol santai dulu nih Pak? Langsung aja. Langsung aja, oke. Kayaknya Pak Paulus semangat banget nih mau ngobrol bareng Della nih Pak. Nah, pertama nih saya mau tanya Pak. Nggak usah tanya dulu deh, saya mau ngucapin selamat dulu deh. Saya mau Oke. ngucapin selamat kepada dosen-dosen dari Business Law karena Business Law ini nggak berasa udah 10 tahun ya Pak 10 berada tahun, di BINUS betul. University ini. Nah, mau tahu dong Pak sejarah dari Business Law itu? Karena saya sempat bingung nih, kenapa di BINUS ini namanya Business Law? Karena biasa di kampus lain tuh hanya law aja atau hukum gitu Pak. Oke, tepat ya pertanyaan yang ditanyakan ke saya. Iya. Kebetulan saya yang menginisiasi ya. Mm-mm. Salah satu orang yang menginisiasi jurusan ini. Oke. Awalnya memang pada saat saya ajukan ya proposal untuk pembentukan jurusan ini, memang apa ya, secara umum tanggapannya ini jurusan ini jenuh ya, karena hampir semua perguruan tinggi punya. Iya. Ya, jurusan hukum itu perguruan tinggi lain punya. Kemudian terbersit ya ide dari pimpinan ini mesti diberi nama lain. Akhirnya gayung bersambut ya, jurusan ini menjadi jurusan Business Law ya, berdiri tahun 2011 ya. Itu awalnya. Berarti ya udah 10 tahun lah ya Pak kalau Betul, dihitung sama 2021. Berarti Business Law ini Gemini ya Pak ya? Oke. Nah, selain tadi kita cerita tentang sejarah dari Business Law ini sendiri, selama 10 tahun ini pencapaian terbesar dari Business Law tuh apa sih Pak? Kalau saya sendiri kan lebih senang lihat outputnya ya. Jadi Business Law itu menjelang akreditasi pertama, Iya. ya, kita itu sudah menjuarai Business Law Competition di UI. Wow. Itu ada Bagus ya, Bagus itu juara untuk kategori legal opinion, juara satu loh. Oh, juara satu. Se-Indonesia, mengalahkan semua perguruan tinggi Juara yang satu ikut. se-Indonesia ya, Pak ya? Untuk legal opinion. Oke. Kemudian menjelang akreditasi yang kedua ya, reakreditasi untuk memperoleh A, kita juga ikut lagi lomba Business Law Competition di UI lagi. Oke. Itu kita menyabet tidak hanya satu kategori, dua kategori, legal opinion dan BOB ya, Battle of Brain. Kita menjuarai juga nasional lagi. Nasional. Ya, walaupun itu juara 3 ya dua-duanya, tetapi sekarang 2 kategori kita dapatkan. Itu pencapaian yang luar biasa ya. Di samping memang akreditasi itu memang sangat perlu ya, tetapi kita bisa lihat, kita bisa buktikan bahwa jurusan kita relevan. Itu ya yang paling penting. Oke. Nah, kira-kira ini kompetisi itu berjalan di tahun berapa tuh Pak? Sengaja saya stressing itu ada di 2014. 2014. Kita berbarengan dengan kita mendapatkan akreditasi B ya. Kemudian ada di tahun 2017 kita pas reakreditasi waktu itu, kita dapat A. Wow, jadi Business Law ini udah terakreditasi A ya Pak ya? Karena kan banyak banget nih mungkin dari teman-teman yang nonton podcast Banyak Kata ini pengen masuk Business Law tapi masih meragukan Oke. akreditasinya nih Pak. Jadi akreditasi Business Law itu udah A ya teman-teman ya. Oke, nah kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Oke. Pak.
saya pengen tanya nih, kalau bisnis law ini apakah ada kaitannya dengan bisnis? Karena secara namanya bisnis law gitu. Apakah ini hukum bisnis atau mempelajari semuanya tentang hukum gitu? Eh, kita pasti perkuat fundamentalnya ya. Jadi harus kuat itu. Seperti dasar-dasar hukum bisnis itu ada, hukum pidana, hukum perdata, ilmu negara, tata negara itu harus kuat. Tetapi kemudian kita memang mengkerucut menjadi spesialisasi ya, menjadi spesialisasi di 2 cabang ilmu ya. Yang pertama International Trade and Commerce, ya kita singkat sebagai ITC ya. Kemudian terkait dengan ICT, Information Communication and Technology ya. Jadi kalau kita gabungkan itu satu kombinasi yang sangat diperlukan di dunia bisnis. Melek teknologi informasi, tahu tentang skala perdagangan internasional, itu ya. Jadi pempelajarnya tuh nggak hanya base-nya aja juga ya Pak ya? Perdagangan internasional pun juga dipelajari oleh bisnis law ini. Oke, nah sebagai dosen nih Pak, Bapak tuh sering nggak sih merhatiin mahasiswa-mahasiswinya? Maksudnya merhatiin dalam artian style gitu, atau ada ciri khas sendiri dari mahasiswa-mahasiswi bisnis law? Jadi memang terasa rugi ya bagi mahasiswa kita dengan kondisi sekarang ya, yang lebih banyak bertatap muka secara online. Iya betul. Kalau dulu memang ciri dari bisnis law, mahasiswa bisnis law itu pasti dia punya nyali lebih lah. Ya. Nyali lebih ini dalam arti apa nih Pak? Nyali lebih dalam artian dia lebih berani tampil. Dia berani mengemukakan pendapat. Ya. Dia berani menentang satu hal yang salah. Itu menjadi karakter ya yang kita tanamkan. Karena yang kita bangun kan tidak hanya dia ini pandai secara keilmuan, tetapi secara moral ya, secara akhlak, secara empati itu memang kita bangun. Karena misinya kan apa ya, profesi ini masuk kategori profesi luhur ya, membela orang. Iya betul. Ya, harus berani membela yang katakanlah benar ya, bahkan berani bahkan mengorbankan hal-hal yang bisa menjadi risiko ya. Iya betul. Itu memang harus diambil ya. Kalau nggak punya niat yang seperti itu, sulit ya berprofesi di ranah hukum ya Pak ya. Jadi mahasiswa bisnis law ini tuh ciri khasnya adalah berani ya Pak ya, berani tampil, berani mengemukakan pendapat juga. Oke, nah hal apa sih yang Pak Paulus banggakan nih dari mahasiswa-mahasiswi bisnis law? Karena kan secara Bapak udah 10 tahun ya berada di Binus University di bisnis law ini. Yang saya banggakan tadi ya, jadi ada 2 tadi ya saya tunjukkan, 2 lomba nasional yang kita berhasil juarai. Terakhir kita bangga juga ini, kita ada prestasi internasional juga. Ya nanti mungkin lebih tepat mahasiswa ya, ada Berry nanti yang akan menjelaskan. Itu di skala internasional ya, ILSA nanti biar dia yang menjelaskan lebih jauh. Kemudian satu lagi ya, ternyata lulusan-lulusan kita itu diterima dengan baik ya. Cemerlang ya Pak masa depannya ya. Diterima dengan baik di dunia kerja itu ya. Terbukti juga survei dari hukum online ya. Hukum online itu pernah survei juga, salah satu jurusan yang favorit. Itu Anda bisa lihat juga di webnya Business Law itu dimuat. Itu sih yang saya banggakan. Selanjutnya nih Pak, saya kepengen tahu nih kalau prospek kerja dari jurusan mahasiswa-mahasiswi jurusan bisnis law sendiri ya Pak, prospek kerjanya tuh apakah hanya di law firm atau bisa ke yang lain gitu Pak? Ya, jadi sebetulnya hampir semua perusahaan, semua katakanlah tempat ya, baik itu swasta maupun negeri itu selalu memerlukan orang hukum. Itu udah pasti ya Pak ya? Pasti. Semua perusahaan. Dia pasti punya karyawan, perlu memahami hukum ketenagakerjaan.
ya. Kalau dia mau mengembangkan usahanya, mau merger, mau akuisisi, itu perlu ya untuk melihat, untuk mengetahui opini hukumnya seperti apa sih supaya tidak terjerat ya kasus-kasus hukum. Jadi bahkan perusahaan F&B sekalipun tuh juga pasti butuh orang hukum juga ya Pak di dalamnya ya. Karena di sana akan ada resep ya, rahasia dagang itu. Cakupannya ya. Dia mau buat merek itu pasti orang hukum yang tahu. Ada hukum kekayaan intelektual namanya, intellectual property right ya. Itu pasti orang hukum yang menguasai. Oke, berarti sebenarnya sebagai mahasiswa-mahasiswi hukum itu nggak hanya bisa bekerja di law firm aja ya Pak, tapi cakupannya luas juga. Pasti. Oke, nah tadi kan kita sempat bahas tentang perkuliahan mahasiswa-mahasiswi nih Pak. Apa sih yang Bapak kangenin dari mengajar mahasiswa-mahasiswi bisnis law secara offline? Karena kan sekarang semua online dan memang belum dicanangkan untuk offline lagi ya Pak ya dari BINUS sendiri ya? Yang saya kangenin kan pasti lihat ya, lihat bagaimana mereka atraktif berdiskusi, ya, berdebat di kelas ya. Itu pendekatan kita ya. Kadang-kadang ada yang sampai terkesan emosional. Itu kita bisa lihat. Sebetulnya itu yang saya nggak dapat ya di onsite. Nggak bisa lihat secara umum karakternya seperti apa, bakatnya anak ini seperti apa. Kan bidang-bidang hukum itu tidak seluruhnya membutuhkan orang yang bicara banyak gitu. Ada profesi notaris juga lebih banyak analisis dia di belakang meja. Itu bisa terlihat sebetulnya secara karakter di dalam kelas, tetapi offline gitu ya, offline itu yang nggak bisa kita saksikan secara langsung ya. Bagaimana kuat dia menyusun argumentasinya di belakang meja. Bagaimana orang ini yang muncul sebagai juru bicara, itu kan sangat perlu ya. Iya betul. Di bidang hukum itu sangat harus bisa kita pantau sehingga kita bisa memberikan arahan yang baik dari awal. Karena kan kalau misalnya kita ngelihat impressionnya secara langsung tuh bisa lebih nyata gitu ya Pak ya dibanding dengan online. Betul. Gitu. Nah kalau lagi pandemi gini bisnis law itu cara belajar online-nya gimana sih Pak? Karena kan yang saya tahu ya bisnis law itu kan kadang suka melakukan simulasi sidang atau datang ke pengadilan untuk nonton sidang gitu Pak. Ya praktis terhenti ya. Jadi kita punya mood court yang sedemikian bagus itu terhenti ya aktivitasnya. Karena nggak mungkin lagi melakukan simulasi sidang ya, di mana ada tumpukan orang di sana, nggak mungkin. Betul. Itu yang memang kita kehilangan ya, kehilangan proses atraktif seperti itu nggak ada. Padahal itu salah satu yang diperlukan. Kita punya klub ya, klub mood court kita punya. Itu praktis juga nggak jalan. Padahal itu kebanggaan kita. Ya dia lomba di mana-mana, dia tempat menggodok juga mahasiswa-mahasiswa kita yang sekarang ini diterima magang di law firm besar. Bahkan satu mahasiswi kita ya itu dipesan ya oleh law firm, tolong dong cariin anak bisnis law untuk bisa magang di law firm saya, sampai begitu ya. Biasanya kan kadang kita yang kesusahan ya Pak, mahasiswa yang kesusahan gitu ini cari magang. Kalau ini malah dicari ya Pak ya? Dicari ya. Memang tidak semuanya sempurna ya. Tetapi kebetulan kok mahasiswi ini bagus sekali kerjanya. Bahkan ada beberapa yang nggak perlu sampai lulus ya, begitu selesai magang ditarik ya menjadi karyawannya law firm. Oke. Nah, saya mau tanya nih Pak, setelah bisnis law ini di Dias Natalis yang ke-10 tahun, kedepannya mau gimana nih Pak untuk jurusan ini? Maksudnya ada nggak harapan-harapan Bapak untuk jurusan ini? Oh ya, kedepannya pasti ya harapan kita cepat berlalu ya. Covid ini cepat berlalu itu sehingga kita bisa merancang sesuatu yang lebih berguna ya, lebih interaktif. Karena kita sangat sulit mengharapkan kalau sepenuhnya online. Iya betul. Kita perlu sentuhan secara personal ya kalau anak bisnis law ini, karena kita masih kecil, kita hanya 2 kelas ya.
kita sadari kekuatan kita waktu itu kedekatan kita dengan mahasiswa. Kita tahu persis mereka bisa main ke sana, mereka bisa diskusi. Iya. Bahkan pada saat magang kalau ada kesusahan dia datang ya. Karena tidak semua bisa diselesaikan lewat online rupanya. Betul, saya setuju. Kadang-kadang ada hal yang bisa terucapkan itu kalau ketemu. Kalau ketemu bisa tersentuh, ketemu oh ini masalahnya. Sehingga kita bisa atasi ya. Akhirnya dia menjadi jauh lebih baik, itu sih. Oke. Nah, kalau tadi kan kita sempat bahas tentang saya sempat nanya tentang yang simulasi sidang itu, Pak. Apakah selama pembelajaran online ini mahasiswa-mahasiswa dari bisnis lo hanya disuruh menonton simulasi sidang atau gimana? Dari YouTube gitu atau gimana, Pak? Kebetulan kalau untuk itu namanya hukum acara ya. Iya. Bukan saya yang pegang Iya. mata kuliah itu ya. Saya pegang mata kuliah Principle of Business Law. Oh, ya. oke. Praktis tidak bisa main di kampus ya. Lebih banyak memang ya digital lagi. Digital. Jadi ya. seperti menonton Mereka, simulasi sidang di YouTube betul, gitu ya, Pak ya. Betul. Ya. Tapi untuk kondisi terakhir kan mereka banyak magang ya. Iya. Banyak magang anak bisnis law, walaupun pada saat perkuliahan hukum acara itu nggak berdapat, tapi kalau dia magang di law firm pasti diajak. Iya. Dia menyaksikan secara real bagaimana bersidang, bagaimana menyiapkan surat gugatan, surat kuasa gitu ya. Iya. Jadi untungnya mahasiswa-mahasiswi ini dapat pengalaman walaupun kuliahnya online, dapat pengalaman dari magangnya ya, Pak ya. Betul. Oke. Magangnya lebih banyak dia mix ya, separuh-separuh ya. Okay. Ada WFH sama WFO ya. Nah, saya mau tanya nih sama Bapak, apa sih Pak suka duka sebagai dosen dari bisnis law ini sendiri? Mungkin boleh diceritain sukanya dulu deh, Pak. Iya. Ya hampir semuanya suka ya. Suka ya. Karena ikut dari awal. Iya. Ya ikut dari awal. Ikut merintis juga lah ya, Pak ya. Merintis juga ya. Paling enggak itu salah satu kebanggaan ya. Okay. Bisa mengawali, ternyata di luar dugaan saya sebetulnya. Ternyata BINUS ini luar biasa. Yeah. Ternyata dengan ide yang kecil bisa dikembangkan sedemikian rupa sampai bisnis law seperti ini ya. Yeah. Sudah cukup stabil lah kalau menurut saya. Itu hal yang paling membanggakan dan paling berkesan ya bagi saya. Ya, walaupun urun rembuk kecil, tetapi kok ini bergulir menjadi jauh lebih baik ya, bersama tim tentunya, bukan saya pribadi ya. Betul. Tim bisnis law itu luar biasa ya. Dihuni oleh orang-orang yang hebat ya. Oke. Itu ya. Tentunya karena saya besar di BINUS ini, di kemahasiswaan ya, dulu ada biro kemahasiswaan. Kemudian berubah menjadi SCDC ya, Student Creativity Development Center. Sekarang berubah lagi itu namanya. Berubah lagi jadi SCAC, Pak. SCAC ya. Saya lama di sana. Jadi otomatis dengan mahasiswa bukan sesuatu yang baru ya. Iya. Jadi memang semuanya terasa menyenangkan. Oke. Ya. Itu yang menggembirakan. Susahnya apa ya? Kalau ada teman mahasiswa yang apatis ya. Apatis. Itu ya. Kalau saya jumpai mereka yang apatis, bukan bodoh loh. Iya. Tapi apatis, dia kuliah sekedar kuliah. Ya, kadang-kadang hadir, kadang-kadang enggak, dan dia akhirnya jatuh karena bukan enggak bisa, enggak boleh ujian. Itu yang paling menyedihkan. Iya. Ya, paling menyedihkan. Akhirnya kan NR ya maksudnya ya. Iya. Nasakom ya, nasib 1 koma ya. Nasakom, nasib 1 koma. Itu yang itu yang kadang-kadang yang membuat sedih ya, bukan hanya saya tapi seluruhnya pasti. Ya, kita coba upayakan yang terbaik, ternyata kalau menghadapi yang apatis seperti ini agak susah loh. Orang bodoh bisa dibentuk ya. Iya. Tapi kalau sudah apatis ya, katakanlah istilahnya mati enggan hidup tak mau ya. Iya, jadi ibaratnya kuliahnya hanya untuk formalitas aja ya, Pak ya. Jadi hanya ngisi absen aja gitu. Itu yang mesti kita gali ya. Iya, pasti betul. ada masalah. Iya. Itu yang nggak bisa ya, di online kan agak susah itu. Iya. Ya. Iya, betul. Nggak bisa kita sentuh yang seperti itu, agak
agak susah. Paling yang ngingetin, kenapa ini kamu gitu-gitu ya. Iya. Itu sih Oke. yang paling menyedihkan ya bagi Oke, saya. yang paling menyedihkan bagi Pak Paulus tuh kalau mahasiswanya apatis. Jadi buat teman-teman bisnis law selagi masih bisa berjuanglah ya Pak ya. Jangan sampai menyerah ya Pak ya. Betul. Karena sebenarnya kalau banyak banget nih Pak yang menganggap bahwa BINUS tuh universitas swasta biasa aja, padahal kita sama-sama di sini juga berjuang ya Pak ya. Kita luar biasa. Luar biasa kita Ya. berjuangnya kalau di sini. Kita sangat diperhitungkan ya. Iya betul. Oke, nah ada nggak sih Pak pengalaman yang lucu atau pengalaman yang berkesan banget nih sama Bapak dari mahasiswa-mahasiswi bisnis law itu sendiri? Kalau pengalaman yang lucu ya menyangkut menyangkut satu kondisi yang katakanlah kebiasaan yang buruk ya. Iya. Itu lucu, kadang-kadang saya lihat itu problemnya nggak bisa bangun. Telat bangun gitu ya Pak, telat bangun. Itu kan lucu ya, karena dia keasikan main game sampai Iya. malam, kuliah jam 7.20, bangunnya jam 11. Kan jadi lucu. Jauh banget ya Pak waktunya. Mungkin dia juga nggak pasang alarm kali ya Pak. Lucu, itu yang jadi lucu ya, kok ada ya. Karena ketergantungan mungkin ya, itu yang ngeri saya itu kadang-kadang. Iya. Yang seperti itu terjadi. Ada yang seperti itu, walaupun akhirnya lulus juga ya, tetapi ini Iya. kan jadi pengalaman yang lucu bagi Iya. saya ya. Oke. Itu sih. Nah kalau pengalaman yang menyebalkan nih Pak, yang kayak aduh saya capek banget nih ngadepin mahasiswa yang kayak gini, itu apa Pak? Ada nggak? Kalau yang menyebalkan sih nggak ada ya. Nggak Bagi ada. saya nggak ada ya. Jadi semuanya menarik karena kan semuanya unik, nggak ada yang sama. Betul. Ya, cara mendekatinya juga lain Iya. ya. Ya itu sih, jadi karena memang seneng ya bertemu dengan mahasiswa. Sekarang ini yang agak berat nggak ketemu ya. Karena nggak ketemu ya Pak ya. Nggak ketemu, nggak bisa lihat potensinya. Kayaknya seperti nih apa. Pak Paulus ini tuh tipe yang sayang banget sama mahasiswa-mahasiswinya ya Pak ya. Perhatian banget deh Pak Paulus nih kayaknya. Saya lebih lebih mementingkan kenal ya secara personal supaya Iya. tahu sebetulnya anak ini seperti apa sih Iya. ya, karena kalau enggak kan nggak ngerti ya. Iya. Kita ngira anak ini enggak pinter, ini bodoh, belum tentu. Iya, mungkin dia ada masalah di Betul, rumahnya betul, dengan belum teman-temannya tentu. mungkin. Nah, itu yang memang masih perlu lah. Jadi masih perlu, semoga ini menjadi normal karena ketemu langsung itu enggak bisa tergantikan Betul, ya, Pak. lewat online. Iya. Itu sih. Saya nih tipe orang yang lebih prefer untuk ketemu orang langsung karena kan ibaratnya kita kan punya first impression ya Pak terhadap orang lain dari gerak-gerik tubuhnya, dari cara dia ngobrol sama kita gitu ya kan ya Pak ya. Kadang-kadang benar ya. Iya. Kadang-kadang benar ya. Iya betul. Lihat sekilas ini enggak benar nih. Iya, kadang kan kita bisa ngelihat gitu, ada feel-nya Feeling. sendiri ya Pak ya. Ada feelingnya. Iya. Perlu intuisi seperti itu kan memang nggak ilmiah ya, tetapi Iya. kan itu penting ya Iya. untuk lihat intuisi itu paling cepat ambil keputusan. Iya. Bisa salah sih, tetapi kalau dilatih secara baik itu ada gunanya juga intuisi ya. Iya. Nah, sedangkan online ini kayaknya kurang banget ya Pak dapet intuisinya tuh ya. Nggak bisa lihat, Iya. nggak bisa lihat secara langsung ya. Iya. Tetap kita bisa menentukan ya, kalau di bisnis law itu pada saat dies kan ditentukan tuh mahasiswa yang teraktif Iya. ya. Kalau IPK bisa diukur ya, kalau Iya. teraktif kan agak susah. Betul. Ya. Ada orang-orang yang seneng langsung ngomong ketemu, ada yang lebih seneng online kan enggak ketahuan Iya. sebetulnya. Walaupun muncul ya, tetap Iya. tetap kita bisa lihat. Oh, ini yang sering tanya. Tapi kalau onsite mungkin ada yang lebih berani. Iya. Ya, itu sih. Jadi untuk menentukan mahasiswa teraktif ya sudah yang aktif aja secara online ya. Iya. Itu. Oke. Nah, Pak, saya mau tanya nih, kalau bisnis law ini dia itu ada fakultas sendiri atau masuk ke fakultas lain, Pak? Itu kita berada di naungan Fakultas Humaniora. Humaniora berarti barengan sama Humaniora. psikologi, Betul. HI, Sastra sastra ya, Pak ya. dan PGSD ya.
Oh, jadi semuanya itu base-nya di Kijang Di ya Pak ya? Kijang, betul. Kalau bisnis law itu semua di Kijang Kijang. base-nya. Oke. Nah, Bapak, saya mau tanya nih tentang Pak Paulus sendiri nih. Kan tadi kita udah bahas bisnis lah, udah Oke, bahas oke. mahasiswa-mahasiswi. Siap. Bapak pernah nggak sih join atau join lah ibaratnya join di law firm atau yang betul-betul hukum gitu? Pernah nggak Pak? Kalau secara umum ya, jadi pengalaman saya itu unik ya. Iya. Jadi sejak SMP ya saya sudah bersentuhan dengan hukum. Iya. Tapi SMP ini sebagai terdakwa. Terdakwa. Terdakwa Terdakwanya kenapa nih Pak? Terdakwa karena namanya anak SMP Kenakalan belum SMP punya apa ya? SIM, tapi sudah dikasih motor. Wah, balapan ya. Dalam balapan tabrakan beruntun Iya. menimbulkan kematian lah. Heeh. Ya. Salah satu penyebabnya saya. Dia ikut balapan juga kan. Oh itu tapi bukan sidang. Bapak itu maksudnya teman. Oh Bapak. Saya salah satu yang nabrak ya. Oh gitu. Heeh. Tapi namanya beruntun ya. Siapa yang ikut melakukan pembunuhan kan nggak tahu. Iya. Ya. Akhirnya ketahuan sih ada teman saya yang nabrak. Yang ditabrak ini becak loh, lucu ya. Bapak naik motor ini posisinya? Balapan. Oh balapan. Posisi balapan. Iya. Ya. Saya di depan. Iya. Sudah menang mau melewati ya. Baru dari kolam renang gitu ya. Balapannya dari startnya dari kolam renang. Iya. Ya, mau melewati becak nyangkut di roda kanannya. Waduh, serem banget tuh Pak. Ya itu enggak usah inilah prosesnya itu, tapi yang pasti saya sudah kenal itu proses persidangan. Bagaimana saya duduk di kursi pesakitan ya. Iya. Berhadapan dengan jaksa, hakim ya. Di usia yang masih belum dewasa ya. Iya, masih ibaratnya dibilang Masih, kecil betul. enggak, tapi remaja juga belum banget ya Pak Sudah ya. tahu seluk-beluknya bagaimana Iya. caranya. Kemudian bagaimana mendekati jaksa, Iya. itu sudah tahu. Oh, begini ya. Ya. Berlanjut ya. Iya. Kemudian SMA masuk ke jurusan hukum Iya. ya di Universitas Negeri Jember. Iya. Ya sudah. Ya, kemudian di sini terus ya berkiprah ya Iya. sebagai dosen ya. Terakhir ya sempat juga ya kalau masuk di dunia peradilan kalau di Jakarta ini sebagai ahli ya. Ahli. Sebagai ahli. Kebetulan ada kasus besar di Iya. Indonesia ya, kasus besar di Indonesia itu terkait dengan pengadaan ya. Saya nggak perlu sebut karena agak sensitif ya. Iya betul. Kasusnya kasus pengadaan lah. Iya. Melibatkan jenderal ya. Saya diminta untuk memberikan keterangan ya sebagai ahli pengadaan Iya. barang. Ya itu yang berkesan juga karena memberikan keterangan untuk orang yang sebetulnya benar. Iya. Tetapi endingnya ya karena berhadapan dengan kasus seperti itu dia tetap dihukum ya walaupun ringan ya. Iya. Itu sih jadi sebagai ahli ya. Kalau berpraktek secara sebagai lawyer ya belum saya lakukan sebagai ahli. Padahal saya juga sudah ya. Iya. Intinya sudah lulus ya untuk pendidikan PKPA ya namanya. Iya, jadi PKPA itu Bapak bisa menjadi lawyer, bisa bekerja di law firm gitu bisa ya Pak ya? Bisa. Oh gitu. Tapi Bapak ada nih keinginan untuk menjadi lawyer, pengacara gitu ada Pak? Sebetulnya mimpi saya itu bersama teman-teman itu Iya. di BINUS malahan ya. Di BINUS? Kalau bisa BINUS itu punya satu lembaga bantuan hukum. Iya. Yang meringankan, yang murah, yang membantu masyarakat sekitar kan itu harus dipunyai sebetulnya untuk sebuah jurusan bisnis law ya. Iya. Karena menggunakan jasa pengacara itu nggak murah ya. Iya betul. Mahal ya. Jadi kalau kita punya itu kan bisa pro bono, bisa sampai gratis ya. Iya. Gratis itu mimpi juga. Jadi di sana mungkin lebih pas ya bagi saya ya. Iya. Lebih ideal ya, lebih netral. Betul-betul kita tidak berpikir tentang profit semata ya, Iya. tapi
ini Kesejahteraan lah ya Pak ya. institusi yang membela dengan baik, Iya, dengan adil. iya. Itu yang ingin dilakukan sih. Oke. Nah, saya pengen tahu nih Pak, kalau misalnya dalam menangani satu kasus proses hukum gitu, itu tuh sebenarnya prosesnya panjang dan berbelit-belit atau panjang tapi prosesnya terstruktur gitu Pak? Jadi ada dua ya pendekatannya, karena Iya. kita ngomong hukum bisnis ya. Iya, Jadi kalau kasus bisnis itu bisa diselesaikan lewat peradilan umum iya, ya, yang kita tahu bisa panjang iya, ya. iya, Menang di tingkat pertama bisa banding, iya, bisa kasasi, iya, bisa PK. Tapi ada yang menggunakan alternatif ya, Iya. alternatif dispute. Kalau bisa musyawarah, kenapa enggak musyawarah? iya, Kalau bisa mediasi, kenapa enggak mediasi gitu ya? iya, Tetapi kalau itu enggak juga, putus ya kasusnya, enggak terjadi kesepakatan, ada yang namanya peradilan swasta. iya, Ya, mungkin pernah dengar arbitrase. iya, Arbitrase itu salah satu bentuk penyelesaian sengketa bisnis yang paling dibilang paling cocok ya untuk bisnis. Pertama, sidangnya tertutup, iya, enggak boleh ada penonton seperti di pengadilan. iya, Sidangnya tertutup, kemudian putusannya tuh final, nggak ada banding kasasi, nggak ada, final dan mengikat, final and binding. Menarik kan? menarik. Ya. Saya serius banget nih jadinya dengerinnya. Menarik ya. Tertarik juga. Kalau di pengadilan negeri, hakimnya kan ditentukan ketua pengadilan tuh. Iya, Kalau di sana nama nama lainnya ya, arbiter. Arbiter. Arbiternya itu ada di, kalau kita sebut salah satu arbitrase namanya Badan Arbitrase Nasional Indonesia, ada daftarnya. Arbiter. Kita bisa pilih. iya, Nah, enak kan? Enak. Bisa pilih sesuai dengan kapasitasnya, kredibilitasnya. Jadi pas ya, para pihaknya bisa pilih. Itu ya. iya, Bahkan bisa juga andai kata merasakan ini biayanya kayaknya ndak mau ikut deh, kan tarifnya jelas ya. iya, Di badan arbitrase tarifnya jelas, kita mau yang ad hoc deh. iya, Ad hoc ya, ad hoc itu jadi kita negosiasi ya dengan arbiternya, ndak bisa lebih murah nggak ya, iya, kita nggak ikut tarif yang itu ya, itu dimungkinkan, begitu fleksibel ya. Karena sidangnya cuma ndak harus di situ, iya, bisa milih tempat lain misalnya. Iya. Saya ndak mau di badan arbitrase deh, kita pilih di tempat lain, dimungkinkan, fleksibel. Itu yang menguntungkan ya. iya, menguntungkan. Menguntungkan, cepat kita sidang ndak dilihat orang, karena kalau bisnis kan kepercayaan. Iya, Begitu dilihat orang, walaupun kita posisi benar kan, ini sudah duduk di kursi persakitan dianggap salah juga. iya betul. Itu sih, jadi itu alur secara umum yang bisa dipertimbangkan. Iya. Mau pengadilan negeri Atau peradilan swasta. atau arbitrase, Iya. peradilan swasta. Iya. Nah, itu ya. Cukup paham kan? Cukup sih Pak, walaupun emang saya mungkin kurang paham banget nih ya tentang hukum, tapi at least saya tuh jadi paham nih setelah Bapak menjelaskan tentang peradilan swasta dan peradilan negeri gitu ya. Peradilan umum tadi bahasanya ya Pak ya? Peradilan umum. Peradilan umum. Karena menurut saya kayak mungkin kalau misalnya orang lagi diadili prosesnya panjang nih dan mungkin berbelit-belit atau ribet gitu. Saya mikirnya gitu sih Pak. Ya, ya, Nah, tadi kan kita sempat bahas tentang mediasi nih Pak. Oke. Berarti seorang penegak hukum itu juga harus bisa solutif ya Pak ya? Jadi hampir semua peradilan ya memberikan kesempatan mediasi. Mediasi, ya. iya. Pengadilan negeri sebelum sidang diberikan kesempatan. Tapi arbitrase lebih unik Iya. ya. Mediasinya tidak hanya sekali, bisa di depan pada saat sidang pertama diberikan kesempatan mediasi, bisa berkali-kali mediasinya. Itu kan menarik ya. Iya. Jadi harus mempelajari psikologi juga nggak nih Pak kalau kayak gini? Maksudnya mediasi kan memperantarakan gitu ya Pak ya? Ini yang perlu diketahui ya. Iya. Mediasi itu sebetulnya mempertemukan ya. Iya. Dia tidak menawarkan satu putusan. Enggak, Iya. Ya. Dia mempertemukan sebagai seorang mediator yang berwibawa ya. Dia Iya. mempertemukan. Biarkan para pihak ini bersepakat sendiri. Iya. Ya. Sang mediator ini katakanlah memantau ya. Iya. Beda dengan konsiliasi. Pernah dengar konsiliasi? Pernah? Nah, konsiliasi itu ya sama, ada pihak ketiga ya, namanya konsiliator. Tetapi dia datang ya tidak hanya mempertemukan, tapi sudah
menawarkan beberapa alternatif pemecahan. Gitu. Oke. Nah, saya mau tanya lagi nih Pak, kan tadi kita udah sempat bahas tentang bisnis law, sempat bahas juga tentang mahasiswa-mahasiswi, terus tentang Pak Paulus juga. Nah, ada nggak sih nih Pak pesan untuk mahasiswa bisnis law yang lagi berjuang nih? Karena kan sekarang lagi masa-masanya skripsi ya Pak ya. Oke, Lagi masa-masanya skripsi, mungkin mahasiswa bisnis law masih kayak, aduh saya bingung nih mau diapakan nih skripsi saya, lagi stuck. Ada nggak sih pesan-pesan Bapak? Ya. Untuk yang sedang skripsi ya, Iya. jadi ini memang terasa lebih sulit ya, Iya, terasa lebih sulit ya. Tetapi teman-teman mahasiswa sekalian tidak perlu khawatir ya, iya, pergunakan semua media ya. Tentunya media ini akan sangat membantu ya. Betul. Sekarang kan sumber informasi lebih mudah diakses, Betul. ya, lebih mudah diakses. Tapi yang hilang mungkin studi lapangan ya, iya, field research itu memang terasa sulit. iya. Ya, mau mewawancara orang yang diwawancara takut, ya. Nggak Harus mau. swab dulu gitu ya Pak sebelum wawancara. Mau online bisa sih, tetapi untuk atur waktunya segala macam. Kadang-kadang untuk yang senior kan nggak mau juga ya. Ada Iya, beberapa betul. orang yang kalau itu sangat senior ya, dia pengalamannya banyak, ya mungkin agak kesulitan. Itu ya, jadi tantangannya memang lebih berat. Ya manfaatkan semua Manfaatkan media yang ada, Semua media manfaatkan yang waktu yang ada gitu ya Pak. Betul. Ya manfaatkan betul, karena apa ya, coba deh lebih mandiri. Nggak bisa berharap banyak, Iya, nggak bisa berharap banyak. Kita mau bimbingan juga terbatas. betul. Kalau enggak kan bisa berlama-lama itu dengan dosennya, bisa Iya. mocok di mana. Bisa sambil ngobrol ya Pak, sambil Betul. ngobrol ngalor Itu kan- ngidul itu kan setelah lain. bahas skripsinya gitu ya Pak ya. Betul, lebih asik ya. Nah, sambil ngopi ya. Iya, betul. Lebih asik. Itu yang nggak bisa dilakukan. Iya. Mau bertamu ke kampusnya berat juga. Iya, karena kan kampus juga ketat ya Pak protokolnya ya Ketat, sekarang ya. ketat, ya. Coba deh mandiri. Iya, Ya, coba mandiri. Memang skripsi itu nggak bisa sendiri, memang. Tetapi ya nggak ada cara lain, mesti survive ya. iya, Sekarang coba lebih mandiri, di samping terus ya iya, menghubungi via online iya, semua narasumber yang ada ya, dengan segala cara deh. Ya, itu harus dilakukan karena skripsi yang baik, skripsi yang selesai ya. betul. Oke. Oke, boleh di-note nih pernyataan dari Pak Paulus, skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai ya Selesai Pak ya. ya. Tapi jangan dilupakan inti dari skripsi itu juga ya Pak ya, harus Betul. bermanfaat juga gitu skripsinya. Ya, harus ya. Iya. Karena pada intinya kan ini sebagai sumbangan ya. Iya, Sumbangan pemikiran. Iya. Ya. Sumbangan pemikiran. Ya, hindari hal-hal yang sifatnya plagiarisme ya. iya, Kalau plagiarisme kan tidak ada artinya itu. betul. Ya, mengambil pikiran orang lain yang sudah ada. Iya, Boleh ya, riset itu kan tidak berhenti ya. iya, Boleh mengambil pikiran orang lain tapi harus dikembangkan. iya. Itu Oke. sih. Nah, tadi kita kan udah membicarakan tentang mahasiswa yang lagi berjuang di skripsi nih Pak. Ada nggak sih tips yang harus dipersiapkan nih untuk mahasiswa-mahasiswi yang mungkin kepengen masuk bisnis law di Binus University ini Pak? Satu ya, memang dia harus senang. Iya, Ya, yang kedua dia harus bangga iya, dan betul-betul itu pilihannya. iya, Ya, itu berproses ya, iya, berproses. Kadang-kadang ada yang awalnya bukan pilihan utamanya, iya, tetapi kalau sudah dipilih, ya itu harus pilihan Anda ya, harus Iya. pilihan pribadi. Dan kalau itu pilihannya sendiri, dia harus bertanggung jawab terhadap pilihannya. Itu sih, kalau itu semua sudah ada di mahasiswa yang bersangkutan, maka saya yakin dia akan berjuang keras ya, iya. gigih ya, untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Itu sih. Oke, tadi pesan-pesan buat mahasiswa yang lagi berjuang udah. Tips dan tips lah ya Pak ya, tips untuk mahasiswa-mahasiswa yang lagi pengen masuk bisnis law nih mungkin tadi juga Sederhana ya. udah. Yang penting jangan ragu ya Pak ya. Betul.
harus sesuai dengan kemauan diri Betul. sendiri gitu ya Pak. Harus Jangan karena pilihannya sendiri. iya, jangan ya. karena paksaan dari orang tua, jangan karena paksaan Nanti dari yang kalau pihak luar. paksaan kan yang suruh tanggung jawab orang tua lagi ya. Iya. Oke, nah terakhir deh nih sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini ya Pak ya, harapan Bapak nih dalam rangka Dies Natalis Business Law yang ke-10 tahun ini, apa sih yang harapannya untuk Business Law untuk bisa dikembangkan Ya. gitu Pak? 10 tahun ini kan usia anak-anak yang nggak bisa diem ya. Iya. Ya. Lagi aktif-aktifnya ya Pak ya. Lari kesana kemari, nggak Iya. ada capeknya. Iya. Ya. Tentunya harapannya ya harus seiring dengan visi BINUS ya. Iya. Ya, visi BINUS bagaimana memberdayakan ya, Iya. empowering society itu seperti apa? Itu yang sudah mulai dilakukan. Iya. Ya. Itu sih harapannya harus inline ya dengan Harus visi inline. misi BINUS ya. Oke. Yang kita tahu ya, bukan hanya lari, bisa Iya. terbang sekarang ya. Iya, amin. Semoga Business Law semakin jaya ya Pak ya. Oke. Nah, terakhir lagi nih Pak, harapan buat dosen-dosen dari Business Law deh, dari Pak Paulus sendiri nih apa? Oke ya. Jadi untuk dosen-dosen Business Law itu memang ya apa ya? Kita deket ya, Iya. akrab ya, sering. Walaupun sekarang kondisinya seperti ini, kadang-kadang Iya. kita langgar juga sih, ketemuan di mall makan-makan juga, walaupun dengan protokol. Tetap ya. prokes ya Pak ya. Tetap ya, karena itu perlu ya, perlu dibangun ya. Iya. Kita sama punya chemistry yang sama, Iya. itu perlu dibangun karena tidak bisa sendiri ya, mesti kerja sama tim ya untuk bagaimana menjaga Business Law ini tetap eksis dan berkembang secara baik ya. Iya. Ya, secara baik itu penting ya ditekankan, karena hukum itu kalau nggak menjunjung kode etik bahaya juga Betul. ya. Itu sih. Semoga juga Business Law bisa masuk ke kancah internasional ya Pak ya, Oke. dengan prestasi-prestasi dari mahasiswa dan mahasiswi Business Law itu sendiri. Oke. Amin. Oke. Oke, nah kayaknya kita udah sampai di penghujung podcast nih ya Pak ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banget buat Pak Oke, Paulus terima karena kasih udah atas mengobrol. kesempatannya. Iya, ngobrol seru banget ya Pak. Dari mulai kupas tuntas Business Law sampai menceritakan tentang pengalaman Pak Paulus sendiri. Itu menurut saya seru banget sih hari ini. Oke, terima kasih buat Pak Paulus dan juga terima kasih buat teman-teman dari BINUS atau luar BINUS yang udah nonton, atau mungkin ada teman-teman Business Law juga yang nonton di sini. Sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa follow Instagram BINUS @BINUSUniversityOfficial, dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel BINUS di bawah ini. Dan kalian boleh juga komen kalian mau kita ngundang siapa nih di next podcast. So see you guys on the next video. Bye bye.